Apa bedanya kerumunan yang disebabkan oleh Habib Rizik Syihab di Petamburan dan Megamendung dengan kerumunan massa yang disebabkan oleh kehadiran Presiden Jokowi di NTT? Dua-duanya adalah kerumunan yang terjadi di masa COVID dan tentu saja melanggar protokol kesehatan. Kalau ini kemudian tidak dijelaskan oleh pemerintah, rakyat atau publik bisa saja berpendapat satu-satunya perbedaan. Yang pertama, kerumunannya dipicu oleh seorang sosok yang merupakan pemimpin informal dari kelompok oposisi. Yang satu lagi adalah kerumunan dipicu oleh seorang presiden yang bebas untuk berbuat apapun walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Hai guys, tambah sore nih ya, nggak apa-apa kita nongkrong di afternoon tea sebagaimana biasa. Kita ngobrolin COVID yuk, udah lama ya kita nggak ngeliat nih gimana ya perkembangan COVID. Mudah-mudahan semakin membaik dan wabah ini segera berakhir. Amin ya. Data kemarin nih guys, 23 Februari 2021 terjadi penambahan 9.775 kasus positif. Sedikit turun ya, dibanding tanggal 22 itu penambahannya adalah 10.180. Sebenarnya kalau kita flashback lagi ke belakang di tanggal 21 itu angkanya rendah ya relatif ya, 7.300 dan di sebelumnya lagi 8.054. Gue sempet seneng banget ya, wih tambahan kasus positifnya ngedrop nih. Hehe, ternyata ya gue denger ini sebabnya memang angka testingnya lagi turun lumayan banyak. Ya iyalah ya kalau angka testingnya dikurangi ya angka positifnya akan berkurang. Nah dengan penambahan itu guys berarti per kemarin jumlah yang terkonfirmasi positif di negara kita adalah 1.298.608 dan kasus aktifnya adalah 158.604. Ini adalah 12,2% dari yang terkonfirmasi. Sembuh 1.104.990 dan yang meninggal 27% ya, itu 35.014 orang. Ya, memang kita ternyata masih harus bersabar. Kondisinya belum benar-benar membaik. Walaupun beberapa tempat ya, antara DKI Jakarta itu mengklaim bahwa sudah mulai terjadi pelandaian pada kurva. Ya, kita bantu dengan terus menjaga segala protokol kesehatan ya, supaya prosesnya bisa terus berlangsung ke arah yang lebih baik. Amin. Nah, guys, dengan kondisi ini kita jadi ingat ya, Presiden Jokowi itu pernah memberikan peringatan yang tegas ya kepada TNI, Polri ya untuk menindak masyarakat, untuk menegakkan hukum bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan pada kesempatan itu, ini tahun lalu ya, Pak Presiden juga minta kepada Mendagri agar memberikan teguran, peringatan atau bahkan sanksi kepada gubernur atau bupati wali kota ya yang tidak sungguh-sungguh dalam menegakkan protokol kesehatan. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan, agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Keharusan. Guys, video tadi ya kalau gua nggak salah ya sependek ingatan gua, itu sebenarnya juga merespon rame-rame adanya kasus kerumunan yang ada di Petamburan. Ya waktu itu mantan imam besar dari FPI, gue sebut mantan ya karena FPI-nya dibubarkan, Habib Rizik Syihab itu dianggap memicu terjadinya kerumunan yang waktu acaranya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus juga adalah pernikahan putri beliau. Ya, nampaknya presiden sangat berang kemudian bicara tegas di dalam satu forum rapat kabinet terbatas. Nah, jadi memang ini kasus yang COVID ini adalah hal yang memang sangat-sangat serius ya guys. Nah, cuma kemudian
gue menemukan hal-hal yang menarik nih ya. Kemarin ya kalau gue nggak salah, itu Pak Presiden Jokowi terbang ke NTT. Ya, jadi ada agenda penting. Pertama adalah meninjau lumbung pangan dan yang kedua adalah meresmikan bendungan. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat rentan mengalami krisis pangan, ya. Sehingga upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung, dan beberapa komoditas penting lainnya, itu perlu terus digenjot. Dan disitulah ya dalam konteks itu Presiden kemudian berangkat ke NTT. Nah, yang pengen gue soroti guys adalah kemudian ya beredarlah sejumlah video yang menggambarkan kerumunan yang dipicu oleh kedatangan Pak Jokowi ke NTT. Itu masa begitu banyak ya menyambut presiden berdesak-desakan ya. Sebagian kecil ada yang menggunakan masker tapi mereka berdesak-desakan. Gak ada yang namanya social distancing. Dan gue yakin itu protokol kesehatan tuh hampir semuanya dilanggar. Yang gua agak prihatin adalah, Pak Presiden ya sorry ya dalam pandangan gua itu justru kemudian tanda kutip ya membiarkan kerumunan itu. Kenapa gua katakan begitu? Karena Pak Presiden itu, muncul dari mobilnya dadah-dadah gitu ya kepada kerumunan yang justru membuat kerumunan itu bertambah antusias dan bertambah histeris. Nah, guys, kenapa ini buat gua penting untuk kita angkat bersama? Karena tadi ya, seorang pemimpin itu dinilai antara lain dari konsistensi statement, pernyataan ya, statement pernyataan ya, kebijakan atau langkah-langkah yang dia ambil. Kita ingat kembali ya tadi video rapat terbatas kabinet. Pak Jokowi dengan tegas meminta agar para kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota itu menjadi contoh yang baik dari penegakan protokol kesehatan. Pak Jokowi katakan dengan tegas, jangan justru ikutan berkerumun. Itu kan tegas banget dan kita setuju 100%. Karena keberhasilan dari sebuah kebijakan, sebuah langkah pemerintah itu sangat tergantung pada contoh yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang terkait. Nah, kita mengalami kesulitan untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden di NTT. Kenapa kemudian Pak Presiden dan juga orang-orang yang membantu Presiden di dalam event ini membiarkan terjadinya kerumunan seperti itu? Ya, sependek pemahaman gua, ini adalah peristiwa yang sangat mudah diprediksi. Ya nggak sih? Ya, kalau presiden itu mendarat di NTT, katakan begitu, di Kupang ya, kemudian dengan mobil ya, beranjak dari bandara misalnya ke lokasi gitu, dengan iring-iringan, kemudian masyarakat tahu, itu pasti akan terjadi kerumunan. Itu hampir pasti ya, apalagi kan presiden nggak tiap hari juga ke NTT ya. Sangat wajar kalau kemudian masyarakat itu sangat antusias di dalam melihat presidennya. Ingin bertemu langsung ya, kalau bisa mungkin bersalaman, bertatap muka dari jarak dekat dan seterusnya. Itu menurut gue sangat mudah untuk diprediksi. Nah, the question is, untuk hal yang begitu mudah diprediksi, mengapa pihak-pihak yang terkait ya, pihak pengamanan, pihak protokoler, Pemda setempat misalnya ya, sekretariat presiden atau apapun lah namanya gue nggak ngerti ya. Kenapa itu tidak melakukan langkah-langkah antisipatif? Gue nggak percaya kalau ini disebut sebagai kondisi di luar kontrol atau di luar rencana. For sure, gue nggak percaya. Ini kan hal yang sangat mudah diprediksi. Nah, disitulah kemudian gue cukup kecewa ya sebagai bagian dari masyarakat sipil karena my presiden ternyata tidak memberikan contoh konkret, contoh yang baik tentang bagaimana protokol kesehatan di dalam konteks kita menanggulangi COVID-19 yang sangat memprihatinkan ini ditegakkan. Apalagi di pidato ya, kembali refer ke pidato di rapat kabinet terbatas itu, Pak Jokowi itu mengingatkan kita semua dengan sangat tegas tapi bijak ya, bahwa yang namanya COVID itu bisa kena ke siapapun. Siapapun orang bisa tertular. Dan jahatnya, kita nggak pernah tahu kita tertular di mana kan, begitu ya, dan kapan gitu. Dan ketika kita tertular, kita berpotensi menjadi carrier yang juga menularkan orang lain. Nah,
Apalagi guys, ini yang gua khawatirkan. Saat ini ada problem yang cukup besar ya mengenai apa? Trust rakyat, trust masyarakat kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi sebagai pimpinan pemerintahan. Nah, trust itu, distrust yang meningkat itu biasanya berkaitan dengan inkonsistensi. Terganggunya rasa keadilan masyarakat, adanya ekspektasi masyarakat yang tak kunjung terpenuhi. Nah, ini yang gue mau soroti. Mau nggak mau, publik yang punya ingatan kolektif itu akan membandingkan. Ya kita lihat kembali misalnya ini gambar bagaimana Habib Rizik Syihab itu memang disambut oleh umatnya yang sangat antusias, ya. Baik pada event kepulangan dia dari Saudi maupun pada acara-acara yang kemudian digelar ya, termasuk di Petamburan, di Megamendung dan seterusnya. Artinya apa? Pihak Habib Rizik Syihab boleh dong mengatakan bahwa itu di luar kehendak mereka. Umat ya yang merupakan orang-orang yang merasa dekat dengan Habib Rizik, orang-orang yang mengagumi beliau, orang yang menganggap beliau sebagai pemimpin sangat wajar kemudian berbondong-bondong mengeluh-elukan menyambut beliau dan itu dahsyat namanya massa ya, tidak bisa kemudian dicegah. Nah, kemudian sebagian masyarakat akan bertanya, apa bedanya ya kerumunan yang terjadi disebabkan oleh aktivitas Habib Rizik Syihab, ya tentu sebelum ditangkap oleh polisi ya, dengan kerumunan yang terjadi disebabkan oleh aktivitas Presiden Jokowi. Jangan-jangan, nah ini kemudian masyarakat akan berpikir dan sampai pada kesimpulan, yang membedakan mereka berdua hanya statusnya. Ya, yang satu adalah pemimpin informal yang kebetulan bersikap oposisi terhadap pemerintah, sedangkan yang satu lagi adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, kacaunya ya, ini kalau premis ini dilanjutkan, orang akan menyimpulkan dengan sendirinya kalau presiden yang merupakan kepala negara, yang merupakan penguasa bebas berbuat apapun tanpa terkena sanksi hukum. Nah, kalau kesimpulannya sampai ke situ, maka kita akan semakin prihatin. Kenapa tadi? Ya, kepercayaan, trust masyarakat terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi bisa jadi akan semakin berkurang. Nah, oleh karenanya ya, gue ingin menggarisbawahi sekali lagi. Ini gue yakin, gue rasa ya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pak Jokowi, tapi juga tanggung jawab para pembantunya untuk memastikan bahwa ke depan hal-hal yang menggerogoti distrust ini tidak terus terjadi. Kenapa ini jadi catatan penting buat gua? Guys, negara kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja, ya. Hantaman pandemi itu belum berakhir dan itu turunannya banyak ya, derivatnya banyak. Antara lain krisis ekonomi yang sampai hari ini sangat terasa terutama ya di kalangan rakyat bawah. Ini ibarat kapal ya, sebuah kapal besar di samudra luas yang sedang dihantam oleh gelombang, oleh angin kencang dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam situasi seperti itu, kepercayaan para penumpang kapal terhadap nahkodanya menjadi sangat penting dan itu adalah kata kunci dari kemampuan dari kapal itu untuk survive, untuk selamat. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian nahkodanya terus ya terlibat dalam beberapa blunder yang membuat trust itu terus tergerus, maka bahaya itu semakin besar. Bukan karena badai dan gelombang ada di luar, tapi karena para penumpang kemudian tidak lagi patuh, para penumpang tidak lagi bisa diarahkan oleh nahkodanya karena tadi trust itu sudah hilang. Mungkin lu belum lupa ya, di podcast sebelumnya gua bahas bagaimana efek dari Pak Jokowi itu disuntik perdana vaksin COVID-19 ternyata tidak secara signifikan menurunkan jumlah orang yang tidak berkenan atau menolak untuk disuntik divaksinasi. Ya, data dari indikator politik Indonesia itu jelas. Di bulan Desember itu sebelum Pak Jokowi meluncurkan vaksin perdana dan disuntik ya sebagai orang yang pertama, itu yang menolak ya, yang tidak bersedia untuk divaksin angkanya adalah sekitar 43%. Nah, data terakhir ya, di awal Februari kemarin surveinya dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, itu angkanya masih bertengger di 41%. Jadi lu bayangin ya, itu setelah masyarakat ya, jutaan pasang mata di Indonesia menyaksikan Pak Jokowi disuntik vaksin ya kalau gua nggak salah di lengan kiri ya, kalau gua nggak salah, apa lengan kiri benar ya. Itu ternyata tidak membuat masyarakat kemudian jadi percaya. Nah, buat gua ini bukan cuma persoalan masyarakat tidak berkenan divaksin, tidak. Bukan cuma sampai di situ. Ini menunjukkan bahwa efek
Pak Jokowi untuk meningkatkan trust dan kesediaan masyarakat ternyata tidak signifikan. Dan ini adalah tanda-tanda yang menurut gua buruk ya, bukan tanda-tanda yang baik. So guys, notes pentingnya adalah Pak Jokowi dan para pembantunya ke depan harus lebih hati-hati. Kenapa? Ya satu, kita berada di era digital ya. Jadi jejak-jejak digital ini susah untuk dihapus atau hampir tidak mungkin dan publik akan senantiasa mengkomparasikan informasi yang satu dengan yang lain. Sehingga setiap inkonsistensi akan berat dampaknya terhadap trust masyarakat. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.